saya Lela Hudori. Saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang disampaikan melalui IG @tempo.co. Saya akan menjawabnya bersama-sama dengan narasumber kita, sosiolog Robertus Robert. Yuk, oke Bet. Ini gue nggak tahu apakah ini karena Robert yang populer banget atau serialnya yang populer banget. Pertanyaannya banyak banget nih. Kaget nih gue nih, kagetnya karena bertubi-tubi gitu loh. Seru nih Bet. Pertama mungkin dari @amhi_darling. Sejauh mana atau sejauh apa batasan yang bisa disajikan oleh para sineas terkait korupsi di kalangan pejabat Korea? Maksudnya sineas-sineas kita kali ya? Maksudnya itu bukan? Saya kira ada upaya lah kita ya untuk melihat, untuk juga mengekspresikan problem korupsi di dalam sinema-sinema kita. Ya, tapi kalau dari segi ininya ya, dari segi realismenya, artinya sejauh mana film itu menampilkan kondisi-kondisi yang lebih secara lebih transparan dan secara lebih to the point, saya kira memang ya Korea itu jauh lebih terbuka gitu ya, jauh lebih menyajikan problem-problem itu jauh lebih terbuka tanpa mesti takut bahwa mereka akan punya masalah hukum, punya masalah apa gitu mereka. Tapi sebetulnya kalau saya boleh tambahkan di awal tahun 2000-an, saya lupa 2000 berapa, Lasha Susatyo pernah membuat film, saya lupa judulnya panjang ya, Ketika Pagi Datang atau apa, nanti kita Google, pokoknya Lasha Susatyo itu ada campuran soal keluarga. Kalau nggak salah sebetulnya salah satu yang mendukung film ini itu KPK. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. @Zulfilmi, apakah standar pendidikan Indonesia sangat rendah sehingga banyak pejabatnya yang korupsi? Waduh, apa menurut Robert orang-orang yang korupsi itu ada urusannya dengan pendidikan ya? Justru yang korupsi pendidikannya tinggi-tinggi, ya kan? Justru korupsi. Dan di Indonesia korupsi itu slash ya, jadi korupsi itu dengan politik boleh dibilang inherent, ya, jadi sangat berdekatan. Jadi yang korupsi dalam arti yang bikin problem besar dalam soal publik itu, soal hak publik itu justru adalah mereka-mereka yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan tinggi di dalam struktur sosial kita. Oke. Dari @lemonisor. Berapa persen gambaran tentang polisi dan jaksa di drama serial ini, Stranger, yang nyata memang ada dan yang fiktif? Nah, menurut Robert yang memahami politik Korea gimana? Gini, film ini udah pasti fiksi namanya film ya kan. Tapi memang persis seperti yang tadi saya jelaskan di bagian awal, di Korea saat ini sedang ada gejolak yang luar biasa untuk menuntut reformasi kejaksaan. Karena menganggap wewenang jaksa itu sudah terlampau luar biasa sehingga abuse of power dari jaksa, dan bagaimana kemudian jaksa digunakan dan saling memanfaatkan kewenangannya dengan para politisi itu dianggap sudah jauh merusak criminal justice system di Korea. Jadi sekarang memang sedang ada tuntutan yang luar biasa untuk mengurangi wewenang jaksa. Reformasi kejaksaan itu jadi satu tuntutan besar. Bahkan mereka demo besar-besaran di bulan Agustus itu orang-orang Korea. Tahun ini. Jadi memang terutama season kedua itu yang ketegangan itu betul-betul ada di dalam masyarakatnya. Oke. Nah, ini satu lagi, @yepiandra, bagaimana jadinya jika tokoh Hwang Simok tidak memiliki sindrom tersebut? Nah, itu dia. Film ini nggak jadi. Nggak seru, bisa aja. Ada banyak film, gini ya, ada banyak film ya, bukan hanya di drakor ya, tapi juga film-film bioskop ya, yang tentang jaksa dan polisi dan tentang korupsi di lembaga itu, film-film Korea. Tapi belum ada film di mana tokoh jaksanya itu punya karakter seperti Simok ini. Jadi dari segi itu dia memang justru spesial di sini. Unik dia. Jadi gini, sebetulnya bisa aja tetap dibikin. Tapi memang jadi tidak unik. Jadi jadi seperti serial lainnya. Serial biasa gitu loh. Bahwa dia idealis udah gitu aja. Tapi kalau ini justru karena dia bermuka lurus. Dan juga menarik, ini sutradaranya produser atau sutradara aku nggak tahu deh ya.
Dia menggunakan si aktor Cho Sung Wo ya. Cho Sung Wo ini orang yang ini aktor yang memang berkali-kali punya pengalaman memerankan jadi jaksa. Bukan hanya jadi jaksa, tapi dia. Dia pernah jadi jaksa, tapi dia ini kan kalau di sini dia digambarkan punya sakit itu sehingga dia ya. Di tahun 2005 dia main film Marathon yang dia juga dapat penghargaan sebagai aktor muda terbaik. Dia main sebagai seorang autis yang jadi pelari. Yang pelari ya. Nah, jadi orang ini dia udah punya banyak sekali background, pengalaman memerankan tokoh-tokoh yang unik gitu. Jadi itu kenapa juga saya pikir dia dipakai untuk memerankan ini ya. Nah, tapi dia juga bicara soal peran, dia juga pernah beberapa tahun sebelumnya main di The Inside Man. Itu dia jadi jaksa juga. Ya, dia jadi jaksa. Cuman mungkin lebih konvensional ya, jadi nggak ada penyakitnya, nggak ada apa. Tapi yang istimewa kan sebetulnya adalah jalan ceritanya. Jalan ceritanya luar biasa. Jadi ada The Inside Man dan masih main di TVN sekarang. Kalau bagi mereka yang mau nonton itu pasti lagi diulang-ulang ya. The Inside Man sama Parasite itu agak beberapa kali. Kemudian dia itu juga kayaknya sebenarnya yang belum diketahui banyak orang termasuk saya. Tadinya dia tuh sebenarnya theatrical musical actor. Dan dia jauh lebih enjoy katanya being on stage, nyanyi, musikal gitu. dia, musikal gitu. Meskipun dia juga seorang aktor yang luar biasa, tapi dia sampai belasan tahun terus menerus di panggung. Jadi, tapi memang kan ada nggak tahu bener apa enggak ya kalau kata orang sih, kalau seorang panggung main film itu pasti lebih bagus. Hari gini, kalau kamu bintang film tapi belum pernah main teater, jangan sebut dirimu aktor gitu, ya kan? Artinya akan lebih susah buat orang yang biasa main film ke panggung, itu lebih susah. Karena itu kan harus continuous gitu. Tapi ada satu lagi teman sutradara yang pernah ngomong, biasanya komedian itu ketika masuk ke drama jauh lebih bagus daripada sebaliknya. Kalau misalnya orang yang biasa drama terus masuk ke film komedi, itu nggak gampang. Oh iya. Tapi kalau orang yang biasa di film komedi kayak Robin Williams misalnya, ya kan? Robin Williams itu kan komedian. Begitu dia ke drama udah enak aja dia. Udah seperti ikan di dalam air, bagus sekali gitu. Dan saya pikir sih karena pernah mengalami dulu ya menggunakan beberapa komedian di dalam Dunia Tanpa Koma, ternyata keren banget. Jadi itu benar tuh kata teman saya yang sutradara itu. Oke, masih mau ada satu lagi nggak? Ada satu lagi nih. Jadi 5 aja sekalian nih biar kita habiskan. Pilih-pilih ya. Satu lagi dari dia lagi tapi bagus nih pertanyaan Lemony Sauer. Sebenarnya kalau di dunia nyata orang seperti Hwang Simok ini bakal bertahan nggak sih di dunia kejaksaan? Menurut saya enggak. Enggak. Orang di film aja dia sering dibuang. Sebenarnya pun dia kan karirnya nggak naik-naik. Iya, dibuang terus kan. Dia dipakai untuk satu kebutuhan spesifik tertentu. Ya kan? Tapi dipanggil, kemudian abis itu kalau udah selesai buang. Setelah dibalikin lagi ke jaksa ke distrik. Nah, distrik itu kan kantor kejaksaan yang levelnya paling rendah. Kecil. Gitu. Dia jaksa balik lagi jaksa distrik dia. Dan dianya nggak sedih. Kelihatannya nggak sedih ya. Jadi, gue akan balik ke distrik apa gitu. Dia dengan mobilnya dan buku-bukunya ya udah. Bukunya dibawa lagi. Tinggalnya juga di dormitory lama, ya kan? Iya, di asrama. Aduh, kesian banget gitu. Jadi jawabannya gini, mungkin bisa bertahan asal dia jangan berharap akan naik karirnya. Jadi karir dia akan begitu-begitu terus. Begitu-begitu ya. Gitu. Nah, dia hanya sekalipun dia udah dapat support publik ya. Misalnya di season 1 kan dia tampil di TV menjelaskan saya janji dalam 1 bulan saya akan menyelesaikan. Dia dapat support publik yang kuat, tapi dari institusinya susah dia karirnya. Oke, makasih banget ya, Bet. Panas-panas kita ngobrol tentang stranger yang panas. Makasih ya.